Halo teman-teman, pada materi kali ini kita akan mempelajari rotasi atau perputaran, salah satu jenis transformasi geometri. Rotasi merupakan perubahan posisi suatu titik atau bangun dengan cara memutarkannya terhadap suatu titik pusat tertentu. Melalui materi ini kita akan mempelajari pengertian rotasi, melihat ilustrasinya, serta mengerjakan contoh soal agar konsep rotasi lebih mudah untuk dipahami. Untuk definisi rotasi itu sendiri, rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Prinsipnya yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu diingat ya bahwa rotasi itu tidak mengubah ukurannya. Nah, pada gambar ilustrasi ini teman-teman, ketika suatu bangun diputar mengelilingi titik pusat rotasi, besarnya putaran ditunjukkan oleh sudut rotasi, sedangkan arah panah ini menunjukkan arah bangun saat diputar sehingga menempati posisi yang baru. Ingat teman-teman, perputaran atau rotasi pada bidang datar ditentukan oleh yang pertama itu titik pusat rotasi, yaitu titik tempat bangun diputar. Yang kedua, besar sudut rotasi, yaitu ukuran sudut putaran. Dan yang ketiga, arah rotasi, yaitu ketika rotasi positif, dia berlawanan arah jarum jam. Dan ketika rotasi negatif, berarti dia searah jarum jam. Nah, berikut adalah rumus umum rotasi. Rumus rotasi digunakan untuk menentukan koordinat baru suatu titik setelah diputar dengan sudut tertentu. Hasil rotasi bergantung pada titik pusat rotasi dan besar sudut putar. Nah, yang pertama itu rotasi dengan pusat AB. Jika titik XY diputar terhadap pusat AB, maka rotasi 90 derajat atau berlawanan arah jarum jam, titik XY berubah menjadi min Y ditambah A ditambah B X dikurang A ditambah B. Kalau rotasi 180 derajat, titik XY berubah menjadi min X tambah 2A min Y ditambah 2B. Kalau rotasi min 90 derajat atau searah dengan jarum jam, maka titik XY berubah menjadi Y dikurang B ditambah A min X tambah A tambah B. Nah, kalau rotasi dengan pusat 0,0, jika titik diputar terhadap pusat 0,0, rumusnya menjadi lebih sederhana, yaitu kalau rotasi 90 derajat, titik XY berubah menjadi min Y X. Nah, kalau rotasi 180 derajat, berarti titik XY berubah menjadi min X min Y. Dan rotasi min 90 derajat, yaitu titik XY berubah menjadi Y min X. Nah teman-teman, gunakan rumus yang sesuai dengan titik pusat rotasi dan arah putar. Jika pusat rotasinya 0,0, gunakan rumus yang lebih sederhana. Namun jika pusat rotasinya AB, gunakan rumus yang melibatkan nilai A dan B. Berikut kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Nah, tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J berada di titik 1 dan 2, K 4 dan 2, dan L 1 dan min 3 pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Pada contoh soal ini, teman-teman, diketahui sebuah segitiga JKL dengan koordinat J 1 dan 2, K 4 dan 2, dan L 1 dan min 3. Nah, segitiga tersebut diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik L sebagai pusat rotasi. Karena titik L menjadi pusat rotasi, maka koordinat di titik L tidak berubah, yaitu tetap menjadi L aksen 1 min 3. Untuk menentukan bayangan titik J dan K, lakukan rotasi masing-masing titik terhadap pusat L. Nah, pada gambar ini teman-teman, pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, setiap titik diputar sejauh 90 derajat dengan jarak terhadap
titik pusat tetap sama, yang artinya panjang dari titik ke pusat rotasi tidak berubah, hanya arah posisinya yang berubah. Nah, berdasarkan proses rotasi tersebut diperoleh bayangan titik yaitu J1 dan 2 menjadi J aksen min 4 dan min 3. Sedangkan K4 dan 2 menjadi K aksen min 4 dan 0. Kemudian L itu 1 min 3 menjadi L aksen 1 min 3. Nah, selanjutnya hubungkan titik J aksen, K aksen, dan L aksen sehingga terbentuk bayangan segitiga. Hasil rotasi dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa bentuk dan ukuran segitiga tetap sama, tetapi letak dan arahnya berubah karena mengalami rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di titik L. Nah, hasil akhir bayangan segitiga ini adalah J aksen min 4 dan min 3, K aksen min 4 dan 0, L aksen 1 dan min 3. Dengan demikian teman-teman, bayangan segitiga JKL setelah diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik L adalah segitiga J aksen, K aksen, dan L aksen dengan koordinat di atas. Contoh soal yang berikut yaitu menggambar bayangan trapesium hasil rotasi. Nah, tentukan bayangan W, X, Y, Z dengan koordinat W min 4 dan 2, X min 3 dan 4, Y min 1 dan 4, dan Z min 1 dan 2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0. Nah, pada contoh soal ini diketahui sebuah trapesium W, X, Y, Z dengan koordinat W itu min 4 dan 2, X min 3 dan 4, Y min 1 dan 4, dan Z min 1 dan 2. Bangun tersebut diputar sebesar 180 derajat dengan titik pusat rotasi 0,0. Karena pusat rotasi berada di titik 0,0 dan besar sudut rotasinya 180 derajat, maka setiap titik akan berpindah ke posisi yang berlawanan terhadap titik pusat. Nah, pada rotasi 180 derajat ini dengan pusat 0,0, setiap koordinat X, Y berubah menjadi min X dan min Y, yang artinya nilai X dan Y berubah tanda dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Selanjutnya, kita tentukan koordinat bayangan setiap titik menggunakan rumus rotasi 180 derajat yang tadi kita bahas. Nah, yaitu dari W min 4 dan 2 menjadi W aksen 4 dan min 2. Nah, X dari min 3 dan 4 menjadi X aksen 3 min 4. Y yang tadi min 1 dan 4 menjadi Y aksen 1 min 4. Dan Z 1 dan 2 menjadi Z aksen 1 min 2. Nah, setelah semua titik bayangan diperoleh menggambarkan titik W aksen, Y aksen, Y aksen, dan Z aksen pada bidang koordinat, kemudian ketika menghubungkan keempat titik tersebut sehingga terbentuk bayangan trapesium hasil rotasi. Nah, pada gambar yang kita lihat ini, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa bentuk dan ukuran trapesium tetap sama, tetapi letak dan arahnya berubah karena mengalami rotasi 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Jadi dengan ini bayangan trapesium W, X, Y, Z setelah diputar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0 adalah trapesium W aksen, Y aksen, Y aksen, Z aksen dengan koordinat hasil seperti di atas. Itu tadi teman-teman, kita telah mempelajari materi rotasi atau perputaran, mulai dari pengertian, rumus umum, hingga contoh soal. Nah, rotasi merupakan
transformasi yang mengubah posisi suatu titik atau bangun dengan cara memutarnya terhadap titik pusat tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Nah, semoga materi ini dapat membantu kalian memahami konsep rotasi dengan lebih baik. Jadi teman-teman, terima kasih dan semoga bermanfaat.